dandan cantiknya ibu jangan hanya mau ngaji, jangan hanya mau kondangan, jangan hanya mau arisan, tapi di rumah nggak ngapa-ngapain juga harus dandan supaya suaminya ngelihat seneng. Ini kalau udah di rumah, masya Allah. Itu bu, sudah pakai daster, seminggu nggak dicuci, rambutnya itu loh riwak-riwak, mukanya itu cembetut terus. Lah ya suaminya jengkel loh. Kalau suami yang baik itu adalah ketika suami yang selalu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Makanya suami itu supaya istri nggak terlalu capek habis nyuci disanjung, masya Allah. Jamaah Majelis Taklim Nurul Ikhwan Rusun Angke, sallu ala Nabi Muhammad. Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nisa'i imra'atun in nazarta ilaiha sarratka wa in amartaha ata'atka wa in ghibta anha hafidatka fi malika wa nafsiha. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri adalah ketika kamu para suami memandangnya, dalam kurung memandang istri, maka istri dipandang itu menyenangkan. Apabila kamu perintah maka ia menjalankannya, dan jika kamu pergi maka ia akan menjaga hartamu dan dirinya. Ini hadis Nabi. Jadi sebaik-baik wanita, ibu semua saya yakin menjadi wanita baik semua ini. Jadi kalau dilihat suami itu suaminya senang. Ini kayak hari ini bu, saya yakin suaminya ngelihat ibu senang semua karena cantik, rapi, mukanya juga sudah di make up, walaupun kadang make upnya ada apa ya, celontreng karena nggak belajar make up. Kalau ngelihat hari ini maka suami akan senang. Maka sering Ustadz sampaikan, upayakan dandan cantiknya ibu jangan hanya mau ngaji, jangan hanya mau kondangan, jangan hanya mau arisan, tapi di rumah nggak ngapa-ngapain juga harus dandan supaya suaminya ngelihat seneng. Ini kalau udah di rumah, masya Allah. Itu bu, sudah pakai daster, seminggu nggak dicuci, rambutnya itu loh riwak-riwak, mukanya itu cembetut terus. Lah ya suaminya jengkel loh kalau begitu itu. Cobalah di rumah cantik seperti ini, umpama nggak pakai busana muslim seperti ini, ya tetap pakai make up, pakai wangi-wangi. Jadi suami itu nggak rungsep. Tahu rungsep nggak sih bu? Hah? Sareng se. Ya itulah pokoknya. Kayaknya kok ngelihat istri nek gitu rasanya itu. Dilihat nggak enak amat gitu. Ya. Cobalah seperti ini. Wanita yang terbaik adalah wanita yang dilihat suami menyenangkan, pinter dandan. Tapi yang penting Pak Ustadz dikasih uang
untuk beli make up. Yang kedua, kalau diperintah langsung menjalankan gitu. Dek atau Neng, bikinin kopi. Siap. Atau ya, iya Mas, iya AA, mau kopi hitam apa kopi white, diaduk apa tidak, atau kopi susu. Ya nggak apa-apa, kopinya aja, kamu kesini. Yang ketiga, ini sama kayak tadi, jika pergi maka ia menjaga hartamu dan dirinya. Kalau suaminya lagi kerja, di rumah jaga harta bendanya. Jangan malah maaf seneng sama laki-laki lain, harta benda suaminya dikasih-kasih, beliin rokok, beliin bakso. La ilaha illallah. Jadi kembali, wanita yang baik menurut Rasulullah SAW dilihat oleh suaminya, suaminya senang, diperintah oleh suaminya langsung menjalankan, kemudian ketika suaminya pergi mencari nafkah, menjaga hartanya dan dirinya. Mudah-mudahan kita semua ibu-ibu yang ada di sini menjadi wanita-wanita yang baik yang diharapkan oleh Rasulullah SAW dan didambakan oleh suaminya. Walhamdulillahi Rabbil yang apa Bu? Oh, mas kawin dijual, terus oh iya, ini yang menjual istri apa suami? Istrinya ya, istrinya yang jual, kasih ke orang tua yang mana? Orang tuanya perempuan. Hukumnya bagaimana? Ya baik. Mas kawin. Ini makanya ini nggak boleh dipotong. Mas kawin, ini nggak boleh. Mas kawin. Ya, mas kawin itu Bu, wajibnya seorang laki-laki yang akan menikahi wanita. Bentuk mas kawinnya apa? Di sini dalam fikih yang minta calon wanita istrinya itu, bukan suaminya akan ngasih. Jadi istrinya boleh ngomong, tapi melihat kadar kemampuan suami. Umpama suaminya pegawai kantor dengan gajian sebulan 7 juta. Lah kita mintanya jangan terlalu tinggi. Kalau masih emas 10 gram itu masuk akal. Masuk akal. Umpama begini, Neng, besok kita nikah, saya akan ngasih mas kawin kamu emas 5 gram. Jangan 5 gram dong, 10 gram. Itu boleh. Wanita itu boleh begitu. Tapi kalau melebihi kekuatan suami itu nggak boleh. Ya, jadi ini pertama. Yang kedua, kalau mas kawin sudah diserahkan kepada istri, itu hak milik istri. Mau di apapun bebas. Justru sebaliknya, kalau suaminya yang make, itu harus izin, harus akad, akadnya akad hutang. Jadi kalau istri yang jual, kan Ibu entik mas kawinnya 10 emas gram. Ketika sudah dapat emas 10 gram, kemudian Ibu Haji Entik melihat orang tuanya maaflah pingin beli apa atau kekurangan, tanpa izin suami dijual, diberikan kepada orang tuanya, hade eta. Boleh, karena itu sudah hak milik istri. Justru sebaliknya, kalau suami ngambil mas kawin yang 10 gram emas tanpa sepengetahuan, itu hukumnya nggak boleh, karena itu hak milik istri. Bahkan akadnya harus jelas, mau pinjem, mau hutang atau mau minta. Kalau memang istrinya ngomong, ya udah mas, ini memang milikku, sekarang aku serahkan padamu karena memang mau untuk dijual modal usaha, itu boleh. Tapi kalau istri tidak mengizinkan, maka suami mengambil hukumnya tidak boleh.
Jadi kalau ibu mas kawinnya dulu dijual, berikan kepada orang tuanya, boleh. Paham Bu? Tapi suami saya minta, terserah ibu mau ngasih apa enggak ini. Kalau ibu ngasih namanya ikhlas, ya enggak apa-apa, saya belikan rokok ya 2 batang. Enggak apa-apa itu, 2 batang. Yang lain silakan. 1 pertanyaan, Ustadz, bagaimana hukumnya suami nyuci baju istrinya? Hukumnya bagaimana? Hukum. Yang kedua, bagaimana hukumnya suami istri beda agama? Baik, yang pertama, suami mencuci baju istri wajib. Lah, yang wajib mencuci baju istri itu suaminya gimana sih? Halo? Wah, nanti pada nggak mau nyuci ini semua ini. Ini rahasia sebenarnya, kenapa saya omongin ya? Gini Bu, gini. Ini di YouTube saya sudah ada. Yang namanya suami Bu, laki-laki, kalau sudah ngomong begini Bu nih, saya terima nikah dan kawinnya Lia Fitriani binti Haji Ahmad Bukhari dengan mas kawin emas 10 gram dibayar kredit. Ya sekali-kali kredit ya nggak apa-apa. Maka kalau laki-laki sudah ngomong begitu Bu, sandang, pangan, papan, ini kewajiban suami Bu. Apa yang namanya sandang? Pakaian. Pakaian itu suami yang ngasih. Kata-kata ngasih saya langsung kepada poin saja. Umpama istrinya nggak pakai baju, mau keluar rumah, otomatis kan ngasih baju yang sudah bersih, yang sudah rapi. Istri taunya tinggal make. Nah, bisa bersih dan bisa rapi, harus dicuci, disetrika. Kewajiban suami memberikan pakaian yang sudah layak pakai, maka mencuci dan mensetrika kewajiban suami. Halo? Loh, ini serius kok ini. Nanti nggak usah pada nyuci, nggak usah. Wah, loh, nggak dosa gimana itu tuh. Yang kedua, tapi dengerin dulu biar saya rampung. Kalau yang soleh, tar dulu, kita lagi ngomong ilmu kewajiban. Suami wajib ngasih pakaian, artinya ya sudah nyuci bersih tinggal make, itu kewajiban suami. Yang kedua, pangan. Istri lapar, ya dikasih makan. Taunya istri tinggal makan, berarti beras dikasih istri, kan nggak mungkin istrinya makan beras. Indomie, nggak mungkin Indomie belum dimateng itu dimakan. Maka suaminya wajib masak beras, wajib masak Indomie, istrinya tinggal makan. Maka yang wajib masak suami. Loh, ini dengerin dulu. Nah, istri itu Bu tinggal ngata-ngata. Dengerin dulu, waktu masih ada saya habisin. 3, papan. Yang namanya papan itu rumah. Yang menyediakan rumah itu suami, istri tinggal masuk, tinggal
tinggal di situ. Nggak usah pusing-pusing wanita menyediakan rumah, suami yang menyediakan. Lah kalau yang nomor 3 belum mampu, ngontrak yang bayar ya suami. Oh, istri kok bayar lah. Paham ya? 3, maka kewajiban suami bu, nyuci wajib suami, masak wajib suami. Ya masak itu ya ke pasar itu. Taunya istri tinggal masuk rumah. Lah terus wanita ngapain? Oke? Nih maunya ngapain? Ayo maunya. Baru dibahas, wanita itu qanitatun, yang penting taat pada Allah, taat pada suami. Maka karena suaminya kerja, berangkat pagi pulang malam, capek, melihat cucian numpuk, suaminya ngomong, "Bu, Neng, banyak cucian, dicuci." Kan kalau makanya dengerin dulu. Kan tadi yang kedua, jika diperintah suami menjalankan, wajib taat. Karena cucian numpuk bu, badan para regel dicuci. Karena itu perintah suami, maka wajib dijalankan. Maka wajib nyuci adalah istri yang nyuci. 1, 2, 2. Masak nih, yang beras, yang manyayur terong, yang apa? Karena suaminya memang kerjanya berangkat pagi pulang sore, sementara ada anak-anak nggak sempet masak, ya suaminya ngomong, "Bu, Neng, abdin teu sempet masak, maka kamu masak." Kalau suami sudah perintah, maka wajib dijalankan. Maka yang wajib masak adalah udah selesai sudah. Iya. Tapi ada tapinya. Suami yang baik itu adalah ketika suami yang selalu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Tiada yang memahami segala kekuranganku kecuali kamu, bidadariku. Maafkanlah aku dengan kebodohanku yang tak bisa membimbing dirimu. Makanya suami itu supaya istri nggak terlalu capek habis nyuci disanjung, Masya Allah, gara-gara kamu yang nyuci bu, bajunya jadi bersih, disetrika dari rapi. Ya, kasihan ustadzah loh, nangis loh. Emang suami udah nggak ada? Masa solo nyanyi, kalau sudah tiada baru terasa. Ini mau ngaji mau nyanyi? Yang kedua